5, 4, 3, 2, 1, let's we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, sana-sana, di sana di Kota Bengkulu. Kembali lagi di channel kami, channel Realita Post, channel yang menyajikan informasi, edukasi dan inspirasi yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan menayangkan edisi podcast perdana ya. Podcast perdana di channel Realita Post TV. Yang kali ini alhamdulillah sudah hadir tamu perdana kita yang sudah ada di samping kita. Tanpa panjang lebar, kita akan berdiskusi seputar topik yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Nah, kita langsung saja kenalan dengan Bang Fajri. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajri ya. Bang, karena kita ini kayaknya sudah melalui tes COVID, Ya. Bang sudah tes ini ya, tes. Boleh dibuka, Boleh, iya. Karena kita sudah melalui tahap prokes ya. Ya, saya juga sesak nafas. Oke, nah ini kelihatan mulai ganteng ya, sobat semua. Alhamdulillah, Bang. Ini abang ini dipanggil Bang Fajri atau Bang An nih sebenarnya? Kalau panggilan kecil itu Aan ya. Oh, Bang Aan ya. Kalau biasa disebut hari-hari Bung Fajri ya. Oh, Bung Fajri. Nah, Bang Aan, kan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya Abang bisa hadir di sesi podcast Betandang nih, Bang. Podcast Betandang edisi perdana di channel Realita Post TV, Bang. Nah, kali ini sesuai janji saya bahwa kita akan berdiskusi atau berdialog eksklusif tentang kegiatan yang sedang Abang susun kali ini ya. Dan kegiatan itu mungkin kegiatan perdana dan pertama di Bengkulu nih Bang ya. Iya. Nah, kalau boleh diceritakan ini Bang Acori, kegiatannya kegiatan apa sih dan siapa yang melaksanakannya nih Bang? Terima kasih sebelumnya pada Realita Post. Iya, terima kasih. Sudah mengundang saya. Iya. Bisa podcast kita bersama ini ya. Iya, alhamdulillah. Latar belakang terbentuknya Bengkulu Peduli ini adalah dari sekian banyak pemikiran-pemikiran, aktivis-aktivis, politisi-politisi yang ada di Bengkulu ini sehingga terbentuklah ya yang namanya Bengkulu Peduli. Oh iya. Jadi Bengkulu Peduli ini dibentuk berdasarkan semangat dan visinya yang sama. Semangat apa itu Bang? Nah, semangat kemanusiaan ya. Sosial ya? Ya, sosial. Kita lebih fokus ke sosial dan pendidikan. Kebetulan tragedi kemanusiaan di Palestina ini memicu semangat kita ya untuk bagaimana gotong royong membantu saudara-saudara kita yang sedang susah. Iya. Jadi acara yang akan kita laksanakan ini adalah acara menggalang dana untuk manusia. Jadi hari itu yang kita galang itu berbentuk lelang lukisan, lelang lagu. Karena beberapa seniman itu yang akan kita undang dan mereka terlibat sendiri dalam kegiatan itu, kegiatan sosial. Dan ada juga yang menghibahkan lukisannya untuk bisa disumbangkan. Iya. Nah, kami ini merupakan pelatuk bagi anak-anak muda, orang-orang Bengkulu, bagaimana kemudian sesama itu ditumbuhkan dalam diri kita. Gotong royong yang selama ini sudah punah itu kita timbulkan lagi. Kekeluargaan itu kita pupuk sehingga hidup berbangsa dan bernegara kita ini lebih damai. Jadi memang komunitas Bengkulu Peduli ini merupakan orang-orang yang memiliki semangat jiwa sosial yang tinggi ya. Dan kemudian momentumnya pas di saat adanya tragedi Palestina ya. Nah, kalau Abang melihat ini kan nanti kegiatan amal ya, kegiatan amal yang dikemas dalam bentuk mungkin amal melalui penggalangan dana ya. Nanti dananya juga akan sumbangkan ke Palestina melalui lembaga resmi ya. Nah, sebenarnya Abang melihat tragedi Palestina itu apa sih Bang? Kok sampai bisa bersimpati, berempati kita sebagai masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya kaum muda ini Bang? Ya, jadi kita melihat ini adalah tragedi kemanusiaan. Itu terjadi pada orang Palestina. Itu bagaimana kalau kita terjadi pada diri kita seperti itu. Nah,
menumbuh kembangkan pedulian terhadap kemanusiaan ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Karena dorongan moral maupun material itu sangat membutuhkan mereka. Kita juga beramal jariah ya. Iya. Sekarang itu tingkat kepedulian itu sangat udah masih semakin menipis ya. Khususnya di Bengkulu. Jadi kita sudah itu nafsi. Iya. Seperti ada kebakaran di Lebong. Ya kita belum sempat itu. Kita maaf dengan orang dari Kabupaten Lebong, kita belum bisa menyambang ini. Organisasi kita ini baru terbentuk. Nanti kalau memang perlu kita kesana dengan lain waktu. Iya. Oh, jadi artinya memang tragedi Palestina ini menjadi tragedi kemanusiaan ya Bang ya. Maka ini kita sebagai masyarakat, khususnya tokoh-tokoh muda itu terpanggil sini ya untuk membantu pasca mereka ini kan lagi diserang Bang ya oleh pasukan-pasukan Israel ya. Dan itu kita kutuk itu Bang. Iya. Dan itu dari Bengkulu Peduli kita mengutuk aksi-aksi yang melanggar kemanusiaan seperti itu. Termasuk teroris ya yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Bengkulu. Jadi kita melihat layar HP kita dipenuhi oleh kata-kata atau maki-makian yang bisa disintegrasi bangsa. Nah ini yang akan kita bagaimana memberikan literasi media nanti kepada masyarakat bahwa konten-konten yang tidak bermanfaat untuk dirinya itu tolong dipenetrasi sedikit. Jadi ada penetrasi lah yang kita sampaikan kepada masyarakat sehingga tidak seluruh dunia maya itu kita serap. Kita ini ibarat sama dengan gelas kosong. Air putih masuk, air teh masuk, air kopi masuk, air comberan pun bisa masuk di sana. Nah, ini kita kan harus ada penetrasinya. Filter ya. Iya, literasi media harus kita kuasai juga. Nah, ini harus kita sampaikan kepada generasi muda. Nah, ini salah satu juga visi misi daripada Bengkulu Peduli. Di dunia pendidikan. Pendidikan literasi media. Nanti juga kita akan mencari anak-anak yang kurang mampu untuk dileskan gratis ya bahasa Inggris, matematik. Nanti gurunya yang akan apa itu kita perlakukan dengan bila perlu kalau dikasih kita kasih guru. Nanti diberdayakan. Artinya gerakan Bengkulu Peduli ini tidak hanya gerakan sosial, tapi nanti ke depan akan merambah kegiatan-kegiatan di dunia pendidikan yang sifatnya sosial ya. Di dunia ekonomi juga terlibat. Pemberdayaan masyarakat. Sekarang itu masyarakat usaha kecil dan menengah itu banyak yang terkendala, bisa dia memproduksi, tapi sulit menjual, memasarkan. Nah, kenapa itu Bang? Ya karena begini, persaingan di dunia maya ini penting untuk bagi UMKM itu memasarkannya di sana. Gitu. Tapi kalau memasar secara manual, gaya tradisional, belum tentu orang tuh datang ke lapak kita. Benar. Gitu. Nah kalau kita lewat digital ini, kemungkinan orang tahu karena tersebarnya sangat jauh. Menjangkau. Nah ini kita akan memberdayakan masyarakat, memberikan pelatihan mengenai cara pemasaran digital. Kita tahu bahwa UMKM itu kan knowledge-nya itu mengenai teknologi agak kurang. Masih gaptek Bang ya? Iya, masih gaptek. Nah, ini perlu juga diedukasi. Bukan berarti mereka malahan mereka kebeli yang lebih mahal lagi HP-nya, tapi hanya digunakan untuk telepon, untuk WA. Atau TikTok kan? Iya, jadi kan kurang bermanfaat. Nah, ini kita daping-daping. Artinya ini pesan moral juga disampaikan bahwa memang tidak hanya kegiatan di komunitas Bengkulu Peduli ini tidak sebatas kegiatan sosial Bang ya. Tapi ada nilai-nilai edukasi dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat secara luas Bang ya. Secara luas ya. Nah, balik lagi ke topik kita nanti Bang, terkait dengan kegiatan malam amal ya. Namanya malam amal temanya. Malam kepedulian kemanusiaan. Malam kepedulian kemanusiaan. Terhadap
Palestina ya. Untuk Palestina. Untuk Palestina. Artinya satu malam untuk Palestina itu mungkin ya. Nah, gagasan ini sebenarnya muncul dari mana sih Bang? Apa karena pada saat momen tragedi atau memang semangat kawan-kawan di lingkungan lingkaran Abang ini memang satu rasa melihat tragedi itu? Jadi begini, munculnya Bengkulu Peduli itu karena tragedi kemanusiaan loh. Oh, iya. Ya. Jadi teman-teman itu berkumpul bagaimana kita ingin membantu Palestina, itu dibentuklah Bengkulu Peduli. Oh. Nah, pada waktu itu bukan saya ketuanya. Inisiatornya Bukan saya. Siapa itu? Itu ada teman-teman kita. Iya. Terus kemudian? Kemudian mungkin kurang bergerak ya. Kurang bergerak. Setelah itu teman-teman yang lain menunjuk saya. Sehingga saya Bengkulu Peduli ini kita buat notarisnya. Saya bilang kalau ingin profesional, ingin dijalankan setulus hati, ya harus di legal formal. Jadi punya badan hukum dan ya? Hukum dan rekeningnya juga enggak pakai rekening pribadi, rekening ini benar-benar terstruktur dan jelas ya. Iya. Jadi berangkat dari situ Bang ya? Berangkat dari situ. Jadi sehingga saya bersama teman-teman berjibaku bagaimana acara itu terlaksana di tanggal 21 itu. Memang ada beberapa teman-teman kita dari organisasi lain yang sudah melaksanakan itu. Sudah ada ya kan? Iya. Cuma bukan berarti kita meniru, bukan juga ya. Cuman ini kepedulian ini sama ya. Karena penderita di Palestina itu kan berkelanjutan. Iya. Ya mungkin recovery-nya bisa sampai bertahun-tahun. Ya penderitaan. Iya benar. Nah ini bukan habis. Iya. Ini kan ada yang bilang, ini Palestina udah reda katanya. Udah ini nggak ada lagi tragedi ya. Tapi penderitaannya nih masih lama. Anak-anak trauma yang sudah kehilangan orang tua, saudara dan bangunan sudah hancur Bang ya. Iya. Ini menjadi beban psikologis juga bagi mereka. Nah ini mungkin tanggung jawab kita selaku masyarakat Indonesia ya, secara umum. Karena kita di situ nilai kemanusiaannya kita tanamkan ya. Iya, jadi kita perhatian di situ. Jadi kalau selagi mereka menderita, disitulah peran kita untuk membantu. Ini tidak aja di Palestina kan, di tempat lain juga. Akan kita perlakukan atau ikut berperan. Jadi sobat semua bahwa memang komunitas Bengkulu Peduli adalah suatu wadah ya. Sekarang sudah menjadi lembaga resmi di level tingkat Provinsi Bengkulu yang kini tengah menggagas kegiatan malam amal untuk Palestina. Dan tentunya ini menjadi harapan besar juga ya bagi masyarakat, khususnya mungkin kaula muda yang punya semangat sosial dan kepedulian terhadap sesama. Mungkin wadah ini menjadi sarana yang tepat ini Bang ya. Ya, jadi kalau untuk kita mengabdi ya, ini lembaga-lembaga yang mengabdi ini, pengabdian. Jadi sangat tepat Bengkulu Peduli ini untuk kita sama-sama bagaimana Bengkulu Peduli, orang-orang Bengkulu khususnya itu bisa bersatu padu, apapun bentuknya itu, kesusahan dari saudara kita dimanapun di belahan dunia, ini perlu kita sikapi. Artinya kita juga nanti Bang menyediakan semacam layanan call center mungkin Bang ya, bagi mungkin masyarakat yang mungkin butuh bantuan, mungkin dia selama ini aksesnya tidak tahu mau kemana. Ini gimana seperti Bang? Di UMKM kan. UMKM itu keterbatasan ilmu dia. Iya. Kalau misalkan mereka ada bantuan apa segala macam, ngurusnya kemana, izinnya kemana, apa segala macam, mencari bapak angkat macam mana. Ini mereka kan bingung gitu. Mereka itu kan bergerak sendiri. Personal. Tumbuh dengan sendirinya. Nah ini adalah kewajiban pemerintah untuk menyupport mereka juga. Nah ini kita salurkan. Kita nih perantara ya, jembatannya. Kalau nggak bisa, ayo gini cara-caranya segala macam.
Nah kita arahkan gitu. Jadi sobat semua yang mungkin yang nanti akan menyaksikan video ini, tayangan video ini, bahwa informasi yang kami diskusikan hari ini bahwa memang komunitas Bengkulu Peduli ini hadir di Provinsi Bengkulu tidak lain dan tidak lepas dari berangkat dari semangat sosial dan rasa ingin membantu sesama ya Bang ya. Satu lagi, Bengkulu Peduli ini punya rescue. Iya, rescue-nya namanya Brigade Bengkulu Peduli. Itu apa itu Bang, kalau bisa diceritakan? Itu misalkan ada bencana di itu Depok misalkan, atau posko atau pas petugas apa Pak? Sayap kanan sayap kanan rescue ya. Tim ya. Ya tim. Kayak tim reaksi cepat gitu ya, mirip gitu ya Pak. Nah, itu tujuannya. Tujuannya kita menyikap langsung, misalnya ada yang longsor apa segala macam, kita kerjasama dengan dinas sosial nantinya kan, nanti apakah di dapur umum nanti kita siap distribusikan apa kan, kita sumbang tenaga untuk bersama-sama bagaimana menanggulangi bencana. Artinya pasukan ini nanti kayak relawan gitu Bang ya? Ya kayak relawan, tapi ini bentuknya baku nanti, namanya Brigade Bengkulu Peduli. Oh namanya ya? Kayak satgas kalau di partai-partai. Cuman kita berdayakan untuk kepedulian kemanusiaan. Lebih ke kepedulian kemanusiaan ya. Jadi bahwa memang komunitas Bengkulu Peduli ini merupakan lembaga yang tanggap bencana, tanggap musibah ya, yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, dan tidak untuk kemudian tragedi-tragedi lain akan ikut mengabdikan diri Bang ya. Oke sahabat semua, mungkin itu saja diskusi kita di edisi podcast perdana di channel Realita Plus TV. Dan nah ini mungkin akan dinanti para sobat semua yang menyaksikan video ini. Satu pesan penutup Bang, atau closing statement dari ketua DPP Bengkulu Peduli Bang Fajri Ansori ini akan menjadi semacam inspirasi, mungkin bisa menjadi pesan moral juga bagi masyarakat. Bisa sampaikan? Baik, terima kasih para pendengar. Jadi Bengkulu Peduli itu mengutuk keras tindakan-tindakan kemanusiaan seperti yang ada di Palestina, dan juga mengutuk keras tindakan terorisme yang ada di Indonesia, di dunia, spesifiknya lagi di Bengkulu. Jadi kita tidak ada tedengaling-aling, ya pokoknya kita mengutuk keras tindakan tersebut. Dan duka Palestina adalah duka kita ya. Kesedihan Palestina adalah kesedihan duka kita. Palestina adalah duka dunia. Duka dunia ya. Jadi bahwa memang komunitas Bengkulu Peduli ini tidak mentolerir aksi-aksi tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, apapun bentuknya. Karena tragedi ini sangat memukul semua masyarakat dunia Bang, khususnya di Bengkulu Bang ya. Semoga apa yang dilakukan oleh komunitas Bengkulu Peduli ini menjadi inspirasi bagi masyarakat Provinsi Bengkulu bahwa untuk ikut peduli dengan sesama, menumbuhkan rasa semangat peduli sesama tanpa pandang bulu, ya Bang ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Bang Fajri Ansori. Terima kasih. Iya. Semoga Bang Fajri sehat dan semangat dan terus maju dalam lembaga lembaga komunitas Bengkulu Peduli Bang ya. Iya, tapi jangan kapok-kapok nanti undang saya lagi. Siap. Oke, sobat semua, nanti akan ada tayangan-tayangan yang berikutnya yang bisa Anda saksikan bersama Bang Fajri Ansori, dan beliau ini memang salah satu tokoh pemuda yang cukup ternama di Provinsi Bengkulu, dan siapa tidak kenal beliau. Jadi beliau akan selalu hadir di edisi berikutnya. Oke, itu saja tayangan kami. Semoga channel ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan di akhir video ini sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya di channel ini. Karena semakin Realita Pos channel. Jadi semakin Anda melakukan itu, ya semakin semangat juga kita untuk menggali dan membuat konten-konten yang lebih menarik lah. Dan bagi yang sudah melakukannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga Anda selalu sehat dan walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin. Dan terakhir sekali, bahwa ingat pesan kita, jangan lupa 3M: menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, itu saja pesan kita. Selalu sehat, selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.